Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari? Iya, hari ini kita akan belajar mengenai ide pokok dan yang kedua yakni mengenai organ gerak manusia dan hewan. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat sambil berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi, saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Nah, ini adalah percakapan antara Edo dan Pak Rudi di kandang kelinci milik Pak Rudi. "Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Pak Rudi menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Kemudian Edo menjawab, "Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun." Nah, kita akan belajar mengenai organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan.
Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contoh, paragraf 1. Ide pokok, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembang, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Berdasarkan informasi, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Ya, jawabnya disajikan dalam bentuk tabel paragraf, ide pokok, dan kalimat pengembang untuk mempermudah kita mengerjakan. Ya, paragraf 2, ide pokoknya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya yaitu, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf 3, ide pokoknya, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu tulang dan otot. Kalimat pengembang, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Paragraf keempat, ide pokoknya, tulang merupakan alat gerak pasif. Kalimat pengembang, walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang memiliki peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Dan untuk paragraf 5, ide pokoknya, otot merupakan alat gerak aktif. Kalimat pengembang, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ya, yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Paragrafnya, organ gerak pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu tulang dan otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Selanjutnya, organ gerak banyak sekali fungsinya. Ya, organ gerak banyak sekali fungsinya, yakni untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Selanjutnya, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Manusia tidak dapat bergerak karena tidak ada yang membantu untuk berjalan atau bergerak. Manusia bergerak dengan bantuan tulang dan otot. Tanpa tulang, manusia tidak dapat berdiri tegak dan tidak ada yang melindungi organ-organ penting. Tanpa otot, manusia juga tidak dapat bergerak karena tanpa otot, tulang akan menjadi sangat rapuh. Semua organ bergerak sangat penting untuk kehidupan kita. Kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan. Sekarang coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Diskusikan tentang hal-hal berikut. Yang pertama, bahan diskusi pengertian ide pokok bacaan. Yang kedua nanti fungsi ide pokok bacaan. Dan yang ketiga cara menentukan ide pokok bacaan.
Nah, yang pertama, pengertian ide pokok bacaan, yakni ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Yang kedua, fungsi ide pokok bacaan yakni sebagai gagasan utama yang akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan, yakni bacalah paragraf dengan cermat, cermati kalimat pertama hingga terakhir, apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas, apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok. Gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.